Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, Mister berharap bahwa semuanya baik-baik saja. Nah, anak-anak, kembali lagi bersama Mister Jem hari ini. Kita akan sama-sama belajar agama. Namun, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Baik anak-anak, lipat tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar. Kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan menolong kami, agar apa yang kami pelajari pada saat ini dapat kami mengerti dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran ketiga, yaitu dengan tema sumber hidupku adalah Allah. Yuk, mari kita sama-sama belajar. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran ketiga, yaitu sumber hidupku adalah Allah. Nah, anak-anak, setiap manusia yang hidup di dunia pasti pernah dilahirkan. Peristiwa kelahiran seorang anak menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi orang tua dan keluarganya. Namun, peristiwa kelahiran tidak terjadi dengan sendirinya. Kelahiran seorang bayi dan proses terbentuknya janin dalam kandungan ibunya hingga kelahirannya merupakan karya Allah bagi kehidupan manusia. Tahukah kamu sangat istimewa bagi Tuhan. Sebagai manusia, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Coba kita buka Alkitab dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Di sana firman Tuhan katakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi anak-anak, dalam firman Tuhan ini sangat jelas bahwa manusia begitu istimewa bagi Tuhan. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran 3 ini kita akan belajar 4 poin penting, yaitu yang pertama, rancangan Allah bagi manusia. Yang kedua, manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat, tubuh manusia adalah rumah Allah. Nah, anak-anak, kita belajar poin yang pertama, yaitu rancangan Allah bagi manusia. Dalam bacaan ini, kita dapat menemukan bahwa proses Allah menciptakan manusia sangat unik, di mana Allah menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas kepada manusia sehingga manusia menjadi hidup. Dengan memiliki kehidupan, kita dapat melakukan banyak aktivitas. Contohnya belajar, bekerja, bernyanyi, berjalan, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Ya, itulah kehebatan Tuhan, di mana Tuhan
menciptakan manusia begitu istimewa. Manusia diciptakan oleh tangan Allah sendiri dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas hidup kepada manusia, dan manusia menjadi makhluk yang hidup dan dapat melakukan berbagai aktivitas. Oke? Nah, lalu poin yang kedua, bahwa manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Nah, anak-anak, Tuhan Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, artinya bahwa manusia dapat bergaul dengan Allah dan mewarisi sifat-sifat Allah, seperti mengasihi, menolong, memaafkan, dan masih banyak lagi. Nah, diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah di sini bukan berarti bahwa manusia diciptakan dengan tubuh atau fisik yang sama dengan Allah. Misalnya warna kulit atau warna rambut. Nah, tetapi yang dimaksud dengan gambar dan rupa Allah di sini adalah sifat-sifat Allah yang ada dalam diri manusia. Seperti yang tadi sudah dikatakan. Contohnya mengasihi, menolong, memaafkan, dan lain sebagainya. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, anak-anak, oleh karena itu, sebagai manusia yang diciptakan Tuhan begitu istimewa, begitu unik, sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, maka hendaknya gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri manusia dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menolong, memaafkan, dan lain sebagainya. Oke? Bisa dipahami? Oke. Nah, anak-anak, lalu poin yang ketiga dan poin yang keempat kita akan bahas pada video selanjutnya. Oke, baik anak-anak, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Dan yang menjadi tugas bagi anak-anak hari ini adalah dalam buku paket halaman 22 dan 23 kegiatan 2. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menjaga, Tuhan telah menolong kita, sehingga kita dapat belajar dengan baik. Baik anak-anak, lipat tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami, Tuhan telah memberkati kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami, biarlah apa yang telah kami pelajari hari ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami dengan baik Tuhan. Berkati kami, berkati guru kami, berkati orang tua kami ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak. Terima kasih sudah belajar bersama Mr. James hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.